Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan data mining dalam pengambilan keputusan bermain sepak bola. Di sini ada Kevin Fadil dengan NIM 105181157, ada Mugia Waluya dengan NIM 1051886, ada saya sendiri Rending Ngurah Ramdan dengan NIM 105181128, kemudian ada Reza Sasa Mandala dengan NIM 105181136. Latar belakang. Dalam sepak bola, cuaca menjadi salah satu faktor penting. Cuaca sangat berpengaruh pada pertandingan sepak bola. Karena ketika sebuah pertandingan dimainkan pada cuaca cerah, maka laga tersebut akan berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk suhu cuaca yang hujan, maka akan berdampak pada kondisi lapangan yang mempersulit pemain untuk menggiring bola. Sedangkan untuk cuaca yang panas, maka bisa mengganggu jalannya pertandingan karena akan berdampak pada kondisi setiap pemain yang tentu akan lebih cepat lelah dan kehausan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ada yaitu belum adanya penerapan data mining dalam pengambilan keputusan dalam melihat kondisi cuaca untuk bermain sepak bola. Abdul Rahman pada tahun 2019 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa data mahasiswa menjadi hal yang sangat penting untuk mengambil suatu keputusan. Jika data tersebut dianalisa menggunakan data mining, setiap kumpulan atau gudang data dapat memberikan pengetahuan yang menjadi informasi yang sangat berharga bagi perguruan tinggi. Dalam penelitiannya menjelaskan juga bahwa data mining dengan algoritma decision tree dapat digunakan untuk menyusun sistem yang mempunyai kemampuan melihat pola kelulusan mahasiswa. Dapat dilihat dalam penelitian sebelumnya bahwa implementasi data mining dengan algoritma decision tree digunakan karena kelebihan algoritmanya yang dapat melihat pola-pola tertentu untuk dasar pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya studi pustaka. Pertama, data mining. Intermedia pada tahun 2020 menjelaskan data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD. Knowledge Extraction, Data atau Pattern Analysis, Data Archaeology, Data Dredging, Information Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lain. Next. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Kedua, prediktif. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Next. Berikutnya adalah decision tree. Ola di tahun 2017 menjelaskan decision tree menggunakan struktur pohon berhierarki. Konsep dari metode ini adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat dari penggunaan metode ini adalah kemampuannya memecah proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pengambilan keputusan lebih mudah dipahami dan lebih mudah diinterpretasi.
Kualitas dari suatu hasil decision tree tergantung dari bagaimana pohon tersebut didesain. Untuk lebih singkatnya, decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node merepresentasikan atribut dan cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Node teratas dari decision tree ini disebut dengan root. Next. Berikutnya ada kelebihan dari decision tree. Yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka contoh diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas-kelas tertentu. Berikutnya, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Yang terakhir, metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Next. Berikutnya, kekurangan dari decision tree. Yang pertama, terjadinya overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang terakhir, hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Next. Berikutnya, arsitektur decision tree. Arsitektur decision tree atau pohon keputusan dibuat menyerupai pohon di mana pada umumnya sebuah pohon terdapat akar atau root, cabang dan daun atau leaf. Pada pohon keputusan juga terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, root node atau root akar, merupakan node yang terletak paling atas dari suatu pohon. Berikutnya ada internal node, merupakan node percabangan di mana pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. Berikutnya leaf node, merupakan node akhir, hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Yang terakhir, pada pohon keputusan, setiap leaf node menandai label kelas. Next. Oke. Hasil dan pembahasan. Pertama, simulasi decision tree. Pemodelan decision tree untuk mencari algoritma dalam menentukan apakah para pemain akan bermain sepak bola atau tidak menggunakan data testing yang diperoleh dari sumber data pada publikasi website Badan Pusat Statistika atau BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan sepak bola yang ada di Jawa Barat. Data testing yang digunakan adalah ini sejumlahnya 500 ya, total dataset. Testing mempunyai 4 atribut input yang merupakan kriteria penilaian, yaitu cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Dan satu atribut target yaitu bermain, dan kelas target adalah ya untuk bermain dan tidak untuk tidak bermain. Value atribut untuk masing-masing atribut adalah cuaca, cerah, mendung, hujan, temperatur, panas, sedang, dingin, kelembaban, tinggi, normal, angin, besar, dan kecil. Tabel data testing untuk decision tree yang menggunakan aplikasi Orange dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Ini akan dijelaskan sama Kevin ya. Nah, di tabel berikut yaitu tabel data testing decision tree. Di tabel ini kita bisa melihat atributnya bermain, tidak atau iya. Berikutnya atribut cuaca, cerah, mendung, hujan. Berikutnya ada atribut temperatur, panas, sedang, dingin. Berikutnya atribut kelembapan, tinggi, normal, cuma 2. Berikutnya ada angin, atribut angin yaitu kecil dan besar. Next. Oke, di sini ada menampilkan hasil simulasi yang menggunakan aplikasi Anaconda dan IA Jupyter. Ya, pertama kita masukkan datasetnya yang seperti biasa. Ada gambar di sini, ada cuaca, temperatur, kelembaban, angin dan bermain. Next.
ini juga sama. Next. Nah, ini cuaca ada langsung diinin datanya. Ada cerah 179, hujan 178, mendung ada 143. Next. Temperatur ada sedang 118, dingin 142, panas 140. Next. Di sini ada kelembaban yang tinggi dan normal, sedang itu ada 251 dan ada 209, dan angin ada yang kecil 286 dan besar 214. Oke, next. Nah, untuk bermain ada ya 325 dan tidak 175 yang tidak bermain, dan ya untuk bermain. Oke, next. Nah, untuk ini ini juga next saja. Oke. Nah, ini kan udah jadi yang Jupiternya. Oke, kita akan melihatkan dulu ini yang aplikasinya. Di sini ini misalnya ada cuaca cerah, panas, kelembaban tinggi, angin besar. Nanti kita ubah dulu cuacanya hujan, temperatur dingin, kelembaban tinggi, angin besar. Kita prediksi. Bentar ya, maaf nge-lag. Ya, bisa lihat ini tidak bisa bermain. Sedangkan kita masukkan cerah, temperatur panas, kelembaban normal, angin kecil, bisa bermain. Oke. Next. Ini hasil dari decision tree yang dibahas tadi ya, Kevin, yang pohon itu, pohon hierarki. Udah, next. Nah, ini akan dibahas sama Kevin. Kevin, tolong bahas. Berdasarkan hasil pengujian simulasi menggunakan aplikasi Orange yang diperlihatkan pada gambar simulasi pengujian, hasil analisis pengambilan keputusan bermain sepak bola menggunakan metode decision tree adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika cuaca bernilai mendung, maka bermain. Yang kedua, jika cuaca bernilai cerah atau hujan dan kelembapan normal dan angin adalah kecil, maka bermain. Ketiga, jika cuaca bernilai cerah atau hujan dan kelembapan normal dan angin adalah besar serta cuaca adalah cerah, maka bermain. Sedangkan jika cuaca adalah hujan, maka tidak bermain. Yang terakhir, jika cuaca bernilai cerah atau hujan dan kelembapan normal dan angin adalah kecil, maka bermain. Next. Oke, kesimpulan. Jadi hasil testing dari pengujian menggunakan decision tree adalah sebagai berikut. 1. Jika cuaca bernilai mendung, maka bermain dalam kurung ya. 2. Jika cuaca bernilai cerah atau hujan dan kelembapan normal dan angin adalah kecil, maka bermain dalam kurung ya. 3. Jika cuaca bernilai cerah atau hujan dan kelembapan normal dan angin adalah besar serta cuaca adalah cerah, maka bermain dalam kurung ya. Sedangkan jika cuaca adalah hujan, maka tidak bermain dalam kurung tidak. 4. Jika cuaca bernilai cerah atau hujan dan kelembapan normal dan angin adalah kecil, maka bermain dalam kurung ya. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.